wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah keagamaan. Di sini akan memaparkan materi mengenai hasil observasi yang sudah kita lakukan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Surya Kansa. Perkenalkan nama saya Elia Hermawati. Perkenalkan nama saya Ramawati Fajara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk untuk ke pemaparan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai urgensi membaca Al-Quran. Pentingnya membaca Al-Quran itu karena Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi syafaat bagi umat muslim di akhirat nanti. Karena Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman untuk umat manusia, segala aspek kehidupan berlandaskan Al-Quran dan disempurnakan oleh hadis. Maka dari itu, mahasiswa penting dan wajib untuk membaca Al-Quran sebagai sarana untuk menenangkan diri agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai jalan untuk mencari petunjuk di setiap masalah yang dihadapi. Kebanyakan umat muslim lebih disibukkan dengan pekerjaan dan urusan duniawi sehingga melupakan untuk membaca Al-Quran. Kebanyakan orang Islam lebih memprioritaskan dan bersemangat membaca buku bacaan seperti novel, artikel ataupun komik, jurnal, novel, dan lain-lain. Nah, mereka mampu membaca bacaan ini dalam waktu puluhan menit, bahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tanpa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran yang bisa menjadi 5 ayat atau 2 ayat yang hanya memerlukan waktu beberapa menit. Namun, banyak mahasiswa yang lebih mementingkan urusan pekerjaannya ataupun urusan kuliahnya lebih mengedepankan urusan duniawi daripada mereka tahu bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah kewajiban. Beberapa mahasiswa berpendapat bahwasanya mereka membaca Al-Quran karena tuntutan kewajiban bukan atas kesadaran diri sendiri. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kewajiban dan kesadaran diri itu tidak bisa dipisahkan karena balik lagi pada pribadi masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa faktor masalah yang muncul bagi mahasiswa yang tidak membaca Al-Quran. Faktor yang pertama, latar belakang pendidikan. Mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi ini belum tentu memiliki latar belakang pendidikan keagamaan ataupun tidak memiliki kurikulum Al-Quran yang memadai, mungkin memiliki keterbatasan dalam membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, faktor kedua, yaitu keterbatasan waktu. Mahasiswa perguruan tinggi seringkali memiliki jadwal yang padat dengan tuntutan akademik dan kegiatan lainnya. Keterbatasan waktu membuat mahasiswa menjadi kurang dalam membaca Al-Quran. Faktor ketiga adalah dukungan dan fasilitas. Ketersediaan fasilitas dan dukungan dalam bentuk guru pengajar, bahan Al-Quran, ataupun ruang belajar yang memadai dapat sangat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai wafat Nabi Muhammad, yaitu pada tahun 632 Masehi. Tercantum dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Al-Quran dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama Makkiyah dan yang kedua Madaniyah. Selanjutnya pengertian hadis. Hadis secara etimologis dimaknai sebagai jadid, qarib, dan khabar. Jadid adalah lawan dari qadim yang artinya lama, yang artinya yang baru. Sedangkan garib artinya yang dekat, yang belum lama terjadi. Khabar artinya berita atau kabar. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Hadis memiliki fungsi utama, yaitu 1. Penjelas Al-Quran, 2. Pelengkap ajaran Islam, 3. Sumber hukum, 4. Sumber informasi. Ini saya akan memaparkan hasil riset kebiasaan membaca Al-Quran mahasiswa
faktornya, mahasiswa yang suka membaca Al-Quran sebesar 80,7%, sisanya 19,3% yang tidak suka membaca Al-Quran. Namun rata-rata mahasiswa membaca 1 kali sehari karena faktor malas sebesar 59,3%, karena sibuk sebesar 22% dan 17,6%. Demikian pemaparan materi yang bisa Bapak kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.